Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fahrul Iksan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi, jenis-jenis fungsi dan perencanaan pelabuhan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Penempatan Sumber Daya Perikanan tahun 2022. Yang pertama, kami jelaskan mengenai definisi pelabuhan. Pelabuhan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu di mana berlangsung kegiatan permintaan dan kegiatan ekonomi di dalamnya. Kegiatan-kegiatan yang menyangkut kapal-kapal yang bersandar, pelabuhan, naik turun penumpang, bongkar muat barang, fasilitas keselamatan pelayaran, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Berikut merupakan satu definisi pelabuhan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992. Dari pengertian tersebut, definisi pelabuhan mencakup yaitu prasarana dan sistem transportasi, yaitu suatu lingkungan kerja yang terdiri dari area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan bertambatnya kapal guna terselenggaranya bongkar muat barang serta naiknya penumpang dari suatu moda transportasi laut kapal ke moda transportasi lainnya atau sebaliknya. Bagian B, pengertian pelabuhan tersebut mencerminkan fungsi-fungsi pelabuhan diantaranya. Yang pertama ada fungsi interface, bahwa pelabuhan merupakan tempat dua moda sistem transportasi, yaitu transportasi laut dan transportasi darat. Ini berarti pelabuhan harus menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan jasa yang dibutuhkan untuk perpindahan atau transfer barang dari kapal ke angkutan darat ataupun sebaliknya dari angkutan darat ke kapal. Berikutnya fungsi yang kedua itu link, sebagai link atau mata rantai, bahwa pelabuhan merupakan mata rantai dari sistem transportasi. Sebagai mata rantai pelabuhan, baik dilihat dari segi kinerja maupun dari segi biayanya, akan sangat mempengaruhi kegiatan transportasi secara keseluruhan. Fungsi selanjutnya itu fungsi gateway, sebagai pintu gerbang, bahwa pelabuhan berfungsi sebagai gerbang dari suatu negara atau daerah. Pengertian ini dapat dilihat dari segi yang pertama, pelabuhan sebagai pintu masuk atau pintu keluar barang dari suatu negara atau daerah tersebut. Dalam hal ini, pelabuhan memegang peranan penting bagi perekonomian negara ataupun suatu daerah. Pelabuhan sebagai pintu gerbang, kapal-kapal yang memasuki pelabuhan terkena peraturan perundang-undangan dari negara atau daerah setempat pelabuhan tersebut berada, yaitu ketentuan mengenai pajak atau bea cukai, migrasi, karantina, pengaturan impor-ekspor barang dan sebagainya. Selanjutnya industri entity, bahwa perkembangan industri yang berorientasi pada ekspor dari suatu negara, maka fungsi pelabuhan semakin penting bagi industri tersebut. Salah satu fungsinya untuk memudahkan dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya barang, sebagai wadah untuk memudahkan pelaku usaha. Jenis-jenis pelabuhan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan, membedakan pelabuhan atas 3 kategori. Pasal 1 yaitu 1. Ada pelabuhan umum, pelabuhan daratan, dan pelabuhan khusus. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Sedangkan pelabuhan darat adalah satu tempat tertentu di darat dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan, gudang, serta sarana dan prasarana angkut barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum. Selanjutnya fungsi jenis ketiga yaitu pelabuhan khusus.
Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna untuk menunjang kegiatan tertentu. Fungsi pelabuhan di era globalisasi dewasa ini ternyata tidak ada fungsi negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena tidak sama sumber daya alam yang dimiliki dan tidak sama pula kemampuan dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Juga tidak sama perkembangan industri dan pertanian yang menghasilkan barang kebutuhan serta tinggi rendahnya kebudayaan dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Dengan kebutuhan yang semakin meningkat dan adanya keterbatasan masing-masing negara untuk memenuhi kebutuhannya, maka terjadi saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya melalui perdagangan internasional. Saling tukar-menukar barang sesuai dengan kebutuhannya yang dimiliki dalam negara tersebut. Pengembangan dan perencanaan pelabuhan. Bagian ini membahas mengenai pengembangan dan perencanaan pelabuhan. Beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian serta pertimbangan dalam pengembangan pelabuhan adalah: yang pertama, pertumbuhan atau perkembangan ekonomi daerah penyangga dari pelabuhan yang bersangkutan. B. Perkembangan industri yang terkait dengan pelabuhan. Data arus atau cargo flow sekarang dan parkiran yang akan datang serta jenis dan macam komoditi yang akan keluar masuk dalam pelabuhan. Tipe dan ukuran kapal yang diperkirakan akan memasuki pelabuhan harus direncanakan semua mengenai aspek-aspek keempat aspek di atas ini untuk sebelum membangun suatu pelabuhan. Aspek selanjutnya, jaringan jalan, prasarana dan sarana angkutan dari dan ke daerah penyangga, alur masuk keluar menuju laut, aspek natuis dan hidraulis, dampak keselamatan dan lingkungan hidup, analisa ekonomi dan keuangan, koordinasi antara lembaga penyelenggara yang seimbang. Aspek perencanaan dalam pengelolaan pelabuhan. Suatu pelabuhan tidak bisa direncanakan dan direkayasa begitu saja, baik sebagai terminal maupun untuk pelabuhan secara utuh, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan prasarana yang menghubungkan dari ke daerah penyangga untuk mana pelabuhan tersebut dibangun. Perencanaan pelabuhan. Tinjauan pokok dari perencanaan pelabuhan harus didasarkan pada kepentingan nasional. Perencanaan harus mengetahui atau mempertimbangkan faktor tersebut di bawah ini sebelum memulai dan mengembangkan pelabuhan, yaitu diperhatikan kondisi fisik, survei, investigasi, desain dan konstruksi, penggunaan jasa, perkembangan masyarakat, perkembangan ekonomi. Mungkin sekian yang kami jelaskan secara singkat mengenai pelabuhan, definisi, fungsi dan perencanaan dalam membangun pelabuhan. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan, jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.